Jadi tidak ada jeda untuk kemudian kita santai. Bahkan sekarang meskipun tidak ada tahapan ya. Apa sih tantangan terbesar KPU Provinsi ini dengan mengolah data di wilayah yang luas dan beragam? Kita ingin betul-betul DPT kita bersih, di TPS yang bersangkutan kita hapus. Assalamualaikum, halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nira di podcast KPU Kabupaten Pasangkayu Mantap. Mari ngobrol teman pemilih episode ke-8. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat, Kadip Perencanaan Data dan Informasi. Selamat datang Ibu Asriani di podcast KPU Kabupaten Pasangkayu. Siap. Baik Ibu, ketika orang dengar Divisi Perencanaan Data dan Informasi itu langsung kebayang serius. Tapi sebenarnya seseru apa sih kerjaan di divisi ini? Ya, baik. Selamat pagi menjelang siang ya. Ya, mudah-mudahan Ibu Nira tetap sehat. Amin, Ibu. Mendampingi teman-teman penyelenggara dalam kemarin kan kita sudah melewati tahapan krusial ya, tahapan pemilu, kemudian menyusul tahapan pilkada di tahun yang sama yaitu tahun 2024. Alhamdulillah kita di Sulbar khususnya Pasangkayu kita sukses ya. Meskipun ada PSU ya kemarin. Ada satu TPS. Iya, tapi kita sudah aman sampai tidak ada putusan yang harus kemudian PSU kembali. Alhamdulillah teman-teman Pasangkayu luar biasa. Nah, berbicara perencanaan data dan informasi, divisi ini kesannya mungkin padat tugasnya ya, karena ada dua kegiatan garis besar yang harus dihandle, yaitu perencanaan terkait merencanakan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahapan berjalan, baik itu misalnya pemilu yang sementara berjalan maupun pemilihan atau pilkada, maupun yang berikutnya dalam rangka pemilu dan pilkada yang akan datang. Itu baru perencanaan. Nah, data gimana? Oh, data juga begitu, karena data juga itu kan tetap harus dimutakhirkan karena DPT tidak langsung kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Dia awalnya berupa daftar pemilih yang harus dicoklit, kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara, kemudian menjadi daftar pemilih tetap. Jadi krusialnya awal sampai akhir. Jadi tidak ada jeda untuk kemudian kita santai. Bahkan sekarang meskipun tidak ada tahapan ya, kita tetap masih merencanakan, mengevaluasi laporan-laporan baik kinerja apalagi jalan PDPB atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini biasanya lebih sering berkutat dengan angka Ibu atau lebih sering di lapangan? Sebenarnya sejalan sih, karena kalau angkanya itu misalnya perencanaan nih, kita merencanakan dulu baru kemudian angka-angka itu digunakan, diturunkan dalam RKA DIPA yang kemudian anggarannya digunakan berkegiatan. Itu perencanaan. Baru setelah endingnya itu kan disusun laporan. Nah, itu tahapan perencanaan. Nah, sekarang untuk data, proses olah datanya itu kan melalui sistem sidalih, tapi untuk menuju sidalihnya itu diverifikasi, divalidasi atau yang disebut dimutakhirkan dulu. Sebut saja untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini atau PDPB itu tidak langsung ditetapkan. Itu kita verifikasi melalui mungkin coklit terbatas, koordinasi ke instansi terkait, di Suduk Capil, lapas atau rutan, atau kemudian pemilih pemula dan seterusnya untuk kita mutakhirkan, baru kemudian kita tetapkan apakah menjadi pemilih memenuhi syarat atau menjadi pemilih tidak memenuhi syarat. Menurut Ibu, bagaimana peran penting masyarakat ini Ibu untuk menjaga kualitas data pemilu kita?
Sangat penting karena yang menentukan sukses tidaknya demokrasi adalah pemilih atau masyarakat. Nah, nanti dilihat dari tingkat partisipasi pemilih. Kalau tidak salah di pemilu dan pilkada kita ini Pasangkayu itu di angka 80-an ya, 80-an persen, jadi relatif cukup tinggi. Hanya saja angka ini bukan berarti kita puas, ini tetap dipertahankan. Lagi pula kenapa krusial DPT, karena DPT adalah seringkali menjadi alat atau masalah yang kemudian dilaporkan sampai yang berujung kepada MK. Jadi intinya DPT adalah karena beberapa tahapan yang saya perhatikan baik kita di Sulawesi Barat, salah satu isunya atau laporannya itu yang disentil adalah DPT. Tapi kita di Sulbar tidak terlalu signifikan yang namanya DPT. Tapi bukan berarti kita kita puas ya bahwa DPT kita sudah mutakhir. Ini kita butuh langkah atau strategi supaya partisipasi pemilih tetap kita tingkatkan, atau mungkin kita tetap evaluasi bagaimanalah ke depannya, misalnya pemilih pemula. Ya. Ini mungkin lebih khusus lagi Ibu. Nah, ke peran pemilih pemula ini seperti apa Ibu? Pemilih pemula ini kan yang umur 17 tahun atau pemilih yang mengalami perubahan data, update kependudukan, yang bisa jadi berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain, pindah domisili atau menikah. Ini dibutuhkan update data dan harus kita bukan rajin ya, dalam artian kita memang ini kan tidak ada tahapan. Jadi paling tidak kita di KPU sebagai penyelenggara harus memang update turun di lapangan. Apapun metodenya kita harus rajin-rajin mensosialisasikan sehingga pemilih juga tidak tabu atau tidak buta. Oh, seperti ini loh KPU. KPU mungkin karena tidak ada tahapan, KPU bolehlah istirahat. Nah, jadi tugas kita adalah meskipun tidak ada tahapan, sosdikli, sosialisasi pendidikan pemilih harus dimasifkan, dan PDPB juga termasuk bagian dari PDPB juga harus tetap dimasifkan. Kalau menurut Ibu, apakah literasi data pemilu masyarakat kini ini sudah cukup atau seperti apa, Bu? Untuk kita di Sulawesi Barat masih perlu ditingkatkan. Kenapa? Berhitung DPT ya, berhitung DPT kita di Sulbar, apalagi ini di Pasangkayu, kita tahu perpindahan dinamika penduduknya sejak Pasangkayu berdiri. Dulu kan menjadi Kabupaten Mamuju Utara, sekarang Pasangkayu, yang kita tahu pada saat dimutakhirkan kemarin DPT terakhir yaitu pilkada, pemilu kita sudah tahu perkembangannya atau perubahannya sampai pilkada. Ada beberapa TPS yang pemilihnya tidak ada nih. Kita kan punya kasus seperti itu. Akhirnya karena kita mutakhirkan, kita ingin betul-betul DPT kita bersih, di TPS yang bersangkutan kita hapus. Nah, kita hapus, itu pun juga kita hapusnya tidak ujuk-ujuk langsung dihapus karena punya mekanisme. Nah, mekanismenya adalah ketika ada dokumen otentik, koordinasi ke lembaga terkait, misalnya di Suduk Capil, pemerintah setempat, desa, kelurahan, melalui rapat pleno kita tetapkan bersama, baru kita ajukan ke Dirjen Capil untuk kemudian kita hapus. Kalau tidak salah ada 40 TPS ya? Ya, 40 TPS kita sudah bersihkan, artinya DPT Pasangkayu menurun. Tapi bukan berarti menurunnya itu sudah dianggap mutakhir sekali. Paling tidak kita sudah bisa membersihkan. Nah, terkait bagaimana perannya kita semua, baik itu pemilih pemula maupun pemilih yang masih memenuhi syarat, ya melalui program PDPB ini, ya memang harus rajin-rajin kita sosialisasikan agar pemilih kita juga tahu dinamika dan perkembangan, ya paling tidak sadar demokrasi lah, bahwa data ini kita tetap akan gunakan di pemilu ataupun pemilihan yang akan datang. Kan nanti 2029 kita akan berpesta demokrasi lagi untuk perencanaannya ya mulainya.
Kemudian ini Ibu, apa sih tantangan terbesar KPU Provinsi ini dengan mengolah data di wilayah yang luas dan beragam? Ya, untuk di KPU Provinsi ya, karena kan kita memiliki 6 kabupaten. Iya. Khusus di Pasangkayu, relatif daerahnya bisa dijangkau, meskipun ada yang blank spot, tapi kan masih bisa menggunakan wifi atau beli voucher. Nah, misalnya kalau desa Pakapa ya, dusun Pakapa, dan masih ada suku-suku yang suku apa lagi namanya, suku Kailitodaa ya, yang Ibu. ada di Kecamatan Bambaira dan Kecamatan Bambalamoto. Iya, betul ya? Iya. Itu kan harus selalu kita masifkan untuk sosialisasi, kita mutakhirkan di sana. Makanya teman-teman di sini harus perhatikan bagaimana itu updating PDPB-nya. Nah, di antara 6 kabupaten ini kita tidak ada hal, untungnya 6 kabupaten ya. Paling kita mungkin terkendala di persoalan kecamatan yang jauh atau yang aksesnya misalnya jalur transportasinya hanya motor, karena ada beberapa kabupaten seperti itu, kecamatannya salah satu kecamatan, 2 kecamatannya kalau tidak salah, misalnya di Mamuju masih ada Kalumpang, kalau di Polman masih ada Tutar. Saya tidak tahu, tidak ada, aman di sini kan? 12 ya, 12 kecamatan. Itu saja kalau kita 6, termasuk Polman. Mamasa itu kan 17 kecamatan, baru daerah pegunungan. Ya, ada beberapa kecamatannya yang akses jalannya masih menggunakan kendaraan roda 2 gitu. Kemudian di era digital sekarang ini Ibu, bagaimana KPU itu menyeimbangkan teknologi dengan keakuran data? Ya, kita harus siap. Ya, kita harus siap karena kan Sidalih juga sudah update ya. Sidalih juga senantiasa diperbaharui, diupdate oleh pengembang dari KPU RI yang kita sesuaikan. Mau tidak mau, KPU Kabupaten Kota se-Indonesia, kalau kita di Sulbar kan belum ada kotanya ya, tapi mungkin beberapa tahun ke depan, semoga saja Kota Mamuju sudah terbentuk, itu tetap kita bisa mengikuti perkembangan dinamika digitalisasi, karena memang era digitalisasi, mau tidak mau kita harus belajar. Misalnya penggunaan AI, ya memang harus kita banyak-banyak belajar. Kalau kita di sekretariat nih, karena sekretariat bukan berarti dalam pelaksanaan kewenangan ada di tingkatan pimpinan atau komisioner, tapi sekretariat harus juga senantiasa mengupgrade pemahaman, pengetahuannya untuk memfasilitasi, memberikan informasi agar untuk kedepannya kita bisa mempersiapkan diri dalam pelaksanaan demokrasi selanjutnya. Tahun 2027 sudah mulai persiapan, sudah mulai. Ya kan? Iya. Menurut Ibu, kenapa satu suara itu tetap berarti walaupun kelihatannya itu kecil? Satu suara sebenarnya bisa jadi penentu loh. Satu suara bisa menentu, karena suara adalah kunci suksesnya demokrasi. Saya lupa lagi, ini dari Amerika kalau tidak salah. Demokrasi penentunya ada di suara. Suara adalah kunci suksesnya demokrasi. Nah, ketika bermasalah suara itu atau suara tidak akurat, baik dari pemutakhirannya dan seterusnya, kita tidak bisa menentukan berapa partisipasi pemilih kan? Kita tidak bisa menentukan, makanya harus mutakhir supaya bisa kita tahu berapa value, berapa nilai, apakah demokrasi kita tuntas, apakah demokrasi kita sukses. Ini Bu, ada mungkin pesan agar masyarakat ini tidak apatis terhadap urusan data dan hak pilih ini Bu. Soalnya kan ada masyarakat juga yang memang tidak tertarik gitu Bu. Apalagi ini tahun 2026 tidak ada tahapan ya. Ya, untuk pemilih semua baik di Pasangkayu maupun di Sulawesi Barat, sejak selesainya tahapan pemilu dan pilkada, bukan berarti demokrasi kita mati suri atau demokrasi kita sudah vakum. Saatnya lah bisa membuktikan apakah program visi misi
calon-calon wakil rakyat kita sudah bisa teraplikasikan atau bisa terwujud. Nah, bukti suara itulah yang perlu kita jaga. Itu satu. Yang kedua, dalam rangka, bukan berarti kita apatis ya atau golput, begini, misalnya begini loh kondisi pembangunan saat ini, karena yang menentukan suksesnya demokrasi adalah menentukan arah masa depan bangsa. Nah, kalau kita apatis, berarti masa pembangunan kita tidak bisa tentukan seperti ini ke depannya. Jadi golput adalah buta, dan golput adalah bukan ciri masyarakat yang intelektual. Apalagi sekarang kan masyarakat digital. Iya. Gitu. Kalau harapan Ibu untuk kualitas data pemilih kita nanti ke depan? PDPB ini ya, karena kan saatnya tahapannya adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya. Meskipun tidak ada tahapan program PDPB, kita tetap mutakhirkan. Kenapa? Karena KPU Kabupaten selalu memutakhirkan dan menetapkan di per triwulan. Jadi kalau 1 tahun berjalan, kemarin kan PDPB mulai berjalan di tahun 2025. Nah, sekarang di tahun kedua sebelum pemilu, ini 2026, berarti ini kan bulan masuk Februari ya. Nah, kita akan menetapkan lagi di triwulan pertama untuk KPU Kabupaten, yaitu awal April. Nah, jadi ada 4 triwulan yang harus kita tetapkan atau kita mutakhirkan data. Kenapa dimutakhirkan? Karena dinamika perubahan data penduduk atau data pemilih itu akan berubah. Bisa jadi statusnya yang awalnya memenuhi syarat menjadi TMS atau tidak memenuhi syarat, begitupun sebaliknya. Jadi begitu. PDPB ini nanti bukan berarti tidak dipakai, itu dipakai atau digunakan sebagai data pembanding untuk kemudian kita sinkronisasikan sehingga lahirlah DPT. Tapi kita tunggu dulu undang-undang pemilu yang akan datang ya. Iya, karena kan ini yang kita pedomani masih undang-undang pemilu tahun 2017. Nah, selanjutnya kan kita akan melaksanakan pemilu di tahun 2029. Ya, demikian. Ya, mungkin terakhir Ibu, satu kalimat tentang pentingnya cek data pemilih. Ya, baik teman-teman semua, teman-teman pemilih, cek dpt.online.kpu.go.id, sudah bisa dicek masing-masing di mana terdaftar, apakah sudah terdaftar. Tapi untuk TPS-nya tidak tertera. Karena kenapa? Ini kan non tahapan, belum ditentukan di TPS mana. Nanti setelah masuk tahapan baru kemudian disesuaikan lagi di mana terdaftar di TPS-nya. Yang jelasnya terlindungi dulu bahwa sudah terdaftar di DPT melalui program PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ya, teman-teman pemilih, ternyata memang pemilu itu bukan cuma urusan tanggal hari pencoblosan. Betul. Ada proses panjang yang harus kita jaga bersama. Minimal kita tidak ikut menyebar hoaks. Yes. Terima kasih. Golput juga. Ya, dan jangan golput. Yes, ya. Betul. Terima kasih Ibu sudah bersedia menjadi narasumber. Sama-sama, di sehat selalu ya. Kabupaten Pasangkayu. Terima kasih juga untuk teman pemilih yang sudah menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian ingin pemilu lebih baik, ikutlah memantau informasi resmi di laman KPU Kabupaten Pasangkayu, terlibat dalam edukasi dan bantu sebarkan pengetahuan ini ke teman-teman. Terima kasih, saya Nira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.